Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana keadaannya? Semoga saudara dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Semoga saudara dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama video saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like-nya karena itu sangat berpengaruh untuk saya. Terima kasih yang sudah klik tombol subscribe dan juga like-nya. Oke, materi selanjutnya yang kita akan bahas adalah ijaz, itnab, dan musawah. Pertama ada ijaz. Nah, ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dalam kata-katanya, kata-kata yang sedikit dengan jelas dan pasti. Ijaz merupakan salah satu cara untuk menyatakan maksud dengan pernyataan yang kata-katanya kurang dari sebagaimana mestinya, tetapi pernyataan itu cukup memenuhi maksud. Nah, adapun ijaz menurut ahli balaghah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada ijaz qashar. Ya, ijaz qashar yaitu penyampaian maksud dengan cara menggunakan ungkapan yang pendek namun mengandung banyak makna tanpa disertai pembuangan beberapa kata atau kalimat. Menurut Imam Jalaluddin Suyuti, ijaz yaitu pembicaraan yang ringkas ditinjau dari kata-katanya. Syekh Bahauddin berkata, pembicaraan yang sedikit itu merupakan suatu pembicaraan yang memberikan makna yang lebih panjang, maka disebut dengan sebagai ijaz qashar. Nah, contohnya dalam Quran surat Al-A'raf. Ya. Yang artinya ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah haknya Allah. Melalui firman-Nya tersebut Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dua kata, yakni menciptakan dan memerintah. Nah, kedua kata tersebut singkat tapi padat, mencakup banyak makna, yaitu mencakup segala sesuatu atau segala urusan. Selanjutnya ada ijaz hafdh. Ijaz yang menggunakan cara membuang sebagai kata atau kalimat disertai indikator yang menunjukkan adanya lafzi yang dibuang, lafaz yang dibuang tersebut. Menurut Imam Jalaluddin Suyuti, ada beberapa sebab adanya pembuangan, yaitu yang pertama semata-mata untuk meringkas dan menghindari kesia-siaan karena memang sesuatu itu telah menjadi jelas. Yang kedua untuk mengingatkan bahwa waktu tidak cukup untuk mengatakan sesuatu yang dibuang itu tidak menyibukkan dengan menyebutkan dapat berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih penting. Nah, dalam Quran surat Al-Fajr, wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah perintah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Nah, pada ayat di atas terdapat pembuangan sebagian kata dari keseluruhan ungkapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, dan yang dibuang adalah isim, yaitu amr, sebab diperkirakan asal kalimatnya adalah. Yang kedua ada itnab. Itnab menurut Hasan al-Bandari, itnab adalah berekspresi dengan perkataan lebih dari makna aslinya yang dimaksud karena ada tujuan tertentu. Tujuan penggunaan itnab dalam komunikasi baik lisan atau tulisan antara lain untuk menetapkan makna atau kandungan dari suatu ungkapan atau tulisan berjelas maksud, mengukuhkan pernyataan sebelumnya, menghilangkan ketidakjelasan maksud atau isi dan sebagainya. Nah, menyampaikan ungkapan kepada orang yang diajak bicara baik lisan atau tulisan melalui itu bisa dilakukan dengan adanya berbagai teknik, antara lain yang pertama zikrul khas ba'dal am, yaitu menyebutkan lafaz yang khusus setelah lafaz yang umum. Hal ini berfaedah untuk menunjukkan kelebihan sesuatu yang khas. Yang kedua ada zikrul am ba'dal khas, yaitu menyebutkan lafaz yang umum setelah lafaz yang khusus, berfaedah untuk menunjukkan ketercakupan lafaz yang khusus ke dalam lafaz yang umum dengan memberi perhatian khusus kepada sesuatu yang khusus karena disebut dua kali. Selanjutnya ada yang ketiga ada al-idah ba'dal ibham, yaitu menyebutkan lafaz yang jelas maknanya setelah menyebutkan lafaz yang maknanya tidak jelas, berfaedah untuk mempertegas makna dalam perhatian terdengar yang dengan disebut dua kali, pertama secara samar dan kedua dengan tegas. Yang keempat, mengulangi penyebutan suatu lafaz, yaitu mengulangi penyebutan suatu lafaz. Cara ini berfaedah untuk menegaskan dan menetapkan maknanya di hati pendengar dan juga bisa berfaedah untuk tahassus, menampakkan kesediaan. Contohnya terdapat surat At-Takatsur ayat 3-4. Maaf teman-teman. Yang kelima ada i'tirad, yaitu memasukkan anak kalimat ke tengah-tengah suatu kalimat atau antara dua kata yang berkaitan dengan anak kalimat.
tersebut tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Cara ini berfaedah untuk meningkatkan kebalikan suatu kalimat. Selanjutnya ada musawah. Nah, pengertian musawah dari beliau Hasan al-Bandari juga mendefinisikan musawah, yaitu maknanya seukuran dengan lafadznya dan lafadznya seukuran dengan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Contohnya seperti pada Quran surat Fatir ayat 43. Rencana yang jahat itu hanya akan menimpa kepada orang yang merencanakan sendiri. Nah, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.